ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku yang menyayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, gemut, semangat. Oke anak-anakku yang menyayangi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersua kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Madinah. Anak-anak tahu bahwasanya pada saat Nabi Muhammad tinggal di Mekah, tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW bersama umatnya sangatlah keras dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW sama Allah diperintahkan untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Pada saat Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut oleh kaum yang ada di Madinah, yaitu kaum Ansor, dengan bersuka cita, sehingga beliau bersama kaum Muslim yang dari Mekah bisa bersama-sama dengan kaum Muslim yang ada di Madinah untuk bisa bersama-sama melaksanakan dakwah di Madinah. Anak-anakku yang disayangi, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membangun Madinah setelah beliau hijrah adalah yang pertama, yaitu membangun masjid. Membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Pada saat itu anak-anak, beliau bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersama-sama bahu-membahu untuk membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sangatlah sederhana pada saat itu, tidak seperti yang kita kenal saat ini. Masjid Nabawi tidak saja digunakan oleh Rasulullah dan kaum Muslim sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga masjid digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, bermusyawarah, kemudian memecahkan masalah-masalah keagamaan dan bermasyarakat juga dilaksanakan di Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah membangun Masjid Nabawi, di situ masjid bisa menjadi pusat peradaban umat Islam pada saat itu. Sehingga Masjid Nabawi menjadi masjid yang sangat bermanfaat bagi kaum di Madinah. Langkah yang kedua yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang sangat kuat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Anak-anak masih ingat siapa itu kaum Muhajirin dan siapa itu kaum Ansor? Ya, pinter. Kaum Muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian kaum Ansor adalah kaum yang ada di Madinah. Beliau penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin. Jadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersatukan dalam satu ikatan yang sangat kuat, persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama akidah, persaudaraan dengan satu dasar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke anak-anakku, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun kerukunan antar penduduk di Madinah. Anak-anak, penduduk Madinah adalah penduduk yang majemuk. Mereka berasal dari berbagai suku dan juga ada bermacam agama di Madinah.
mereka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersatukan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga bisa hidup secara damai. Dipersatukan dalam sebuah perjanjian yang sekarang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menyangkut hak-hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh baik itu suku, antar agama yang ada di Madinah dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan berniaga ataupun juga dalam hal perdagangan. Oke anak-anakku yang aku sayangi, 3 langkah penting itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga agama Islam semakin berkembang pesat di Madinah. Anak-anak, Nabi Muhammad merupakan contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya Nabi Muhammad merupakan suri tauladan, contoh yang paling baik di dalam kehidupan, baik itu kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berniaga, dan segala hal yang menyangkut kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Rasulullah adalah contoh yang paling baik, sehingga pribadi Rasulullah yang sangat baik itu bisa diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu muslim maupun non-muslim yang ada di Madinah, sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Madinah menjadi negara, menjadi daerah yang sangat makmur pada saat itu. Dan yang tidak kalah penting, Islam semakin berkembang pesat dan diterima oleh masyarakat seluruh penduduk Madinah. Oke anak-anakku yang disayangi, itulah hikmah atau hal yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita haruslah senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam. Yang kedua, kita haruslah bisa bersama-sama dengan mungkin penduduk yang lain, dengan agama yang lain, dengan suku yang lain, kita bisa berdampingan untuk bisa mengembangkan kehidupan bermasyarakat, bisa rukun, tidak terjadi pertengkaran dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya anak-anak, kita haruslah membangun hubungan yang baik juga, selain dengan orang Islam dan juga non-Muslim, antar suku yang satu dengan suku yang lain. Dan kita haruslah bermanfaat bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Semoga apa yang Bung sampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga Ananda bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.